warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media semua, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada hari ini adalah hari plus 2 arus balik. Saya bersama dengan Pak Dirjen Laut, kemudian dengan KSOP, ingin menyampaikan bahwa pada saat arus mudik kemarin tercatat untuk penumpang yang melaksanakan mudik itu sejumlah 898.664, lalu kemudian total kendaraan dari semua golongan itu sejumlah 239.760. Ini kita catat dari H-10 sampai dengan H-1. Lalu kemudian untuk arus balik kita catat dari H+1 kemarin sampai dengan H+2 hari ini. Kita catat dari pukul 00 sampai dengan pukul 14. Ini untuk Jawa dan Sumatera. Jumlah penumpang yang sudah kembali itu berjumlah 50.631 penumpang. Ini baik pejalan kaki maupun penumpang yang ada di dalam kendaraan. Lalu kemudian jumlah kendaraan ini yang sudah kembali di H+1 ini, H+2 ini berjumlah 12.654 dengan berbagai jenis golongan kendaraan. Nah, kalau kita bandingkan dengan periode tahun lalu di H+2 arus balik, tahun ini terjadi peningkatan dengan jumlah penumpang naik 53,5%, lalu kemudian jumlah kendaraan naik 48,1%. Lalu kemudian kalau kita akumulasikan arus balik dari H+1 dan H+2 sampai hari ini, jumlah penumpang yang sudah kembali berjumlah 142.288 orang. Kemudian jumlah kendaraan 37.634 unit kendaraan dari berbagai jenis, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 maupun bis. Dan ini juga kami catat naik 15% untuk penumpang dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian kendaraan naik 15,7% dibandingkan tahun lalu. Nah, kemudian kalau kita komparasikan jumlah penumpang yang mudik kemudian yang sudah kembali dan yang belum, jumlah penumpang yang belum kembali ke Pulau Jawa itu berjumlah 756.576, ini yang belum kembali ke Jawa. Lalu kemudian kendaraan yang belum kembali ke Jawa itu berjumlah 202.126 kendaraan dengan berbagai jenis golongan. Nah, kemudian rekan-rekan semuanya dapat kami sampaikan bahwa prediksi arus balik Lebaran pada tahun 2026 ini kami prediksi di tanggal 24 mulai hari ini, lalu kemudian akan terjadi kemungkinan peningkatan kembali di tanggal 28 dan tanggal 29. Dari catatan kami, lonjakan penumpang sudah dimulai sebetulnya hari kemarin dan per hari ini. Bahkan hari ini jumlah kendaraan dan penumpang yang sudah reservasi itu berjumlah 44.000. Sehingga kalau kita lihat rekan-rekan semuanya, kenapa kemudian 44.000 kok terasa tidak terjadi kepadatan? Karena memang arusnya ini mengalir dari pagi sampai dengan mungkin malam hari nanti ini mengalir sehingga tidak terjadi penumpukan. Dan kemudian kami sampaikan bahwa pengaturan kami hasil koordinasi dengan KSOP kemudian dengan kepolisian ini juga terjalin dengan baik, sehingga dalam posisi penataan ini juga dapat kita atur dengan baik. Ini di tol itu kan ada rest area yang kemudian kita gunakan untuk filtering. Jadi rest area itu selain digunakan sebagai buffer zone atau delaying system, tapi juga dilakukan untuk memfilter kendaraan. Jadi kendaraan yang mereka ingin menyeberang ke sini yang sudah memiliki tiket akan kita tandai dengan stiker. Kemudian kendaraan yang belum memiliki tiket juga akan kita tandai dengan stiker dengan warna yang berbeda. Nah, 3 buffer zone yang kita gunakan ini yang ada di rest area ini, rest area 49 dan rest area KM 20
ini ketika misalkan lolos di area 49, maka nanti akan diputar kembali di rest area 20 gitu. Bapak boleh detail stikernya apa dan artinya apa? Stikernya warna hijau dan warna merah. Kalau kendaraan yang mereka tidak menuju ke pelabuhan, maka akan diberikan stiker yang warna merah. Kendaraan yang tidak memiliki tiket, yang mereka mau menyeberang juga akan diberikan stiker warna merah. Jadi nanti akan diputar kembali ke rest area berikutnya dan mereka akan kita ingatkan untuk membeli tiket di situ. Gitu. Pak, mungkin ini Pak, penegasan. Kami dapat informasi kalau sepeda motor itu akan tetap dilayani Pelabuhan Bakau ya Pak, nggak dilayani di Pelabuhan Wika Beton di arus balik ini. Penegasan. Oh enggak, roda 2 tetap dilayani di Bakau. Di Bakau kan? Iya betul. Berbeda dengan yang kemarin arus mudik itu kan diadakan. Berarti ini Bakau ini bisa menampung semua sepeda motor yang akan melakukan arus balik ya Pak? Kalau dari sisi kesiapan, dari jumlah parkir, kemudian area, buffer zone dan sebagainya, di Bakau ini jauh lebih luas, sehingga kendaraan roda 2, kemudian kendaraan keluarga maupun bis masih bisa kita tampung di sini. Situasinya berbeda dengan yang ada di Merak. Makanya kemudian di Merak itu kita pisah, sementara di sini tidak. Begitu. Cukup ya? Yang pertama tentu terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dengan angkutan mudik dan balik lebaran ini, baik itu aparat, kemudian teman-teman wartawan sekalian, stakeholder operator, kemudian juga polisian, dan tentu rekan-rekan pemudik itu sendiri. Karena sampai dengan hari ini insya Allah alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Dirut tadi, tidak terjadi lonjakan yang terlalu sehingga kita bisa tangani dengan baik. Kemudian yang kedua, meneruskan dan mohon nanti rekan-rekan juga meneruskan kembali himbauan Pak Menteri Perhubungan agar teman-teman yang baik itu betul-betul bisa mengatur diri menghindari puncak mudik yang tadi disebutkan oleh Pak Dirut. Sebenarnya di tanggal ini, kemudian tanggal 28 nanti dan tanggal 29. Saya kira itu yang penting, karena penghindaran itu dalam rangka untuk menambah kenyamanan dan meningkatkan keselamatan. Kemudian juga tetap SKB itu ditaati teman-teman operator untuk angkutan. Kemudian yang tidak kalah penting juga kami di Kementerian Perhubungan bersama dengan di sini SDP dan rekan kepolisian memantau 24 jam seluruh pergerakan di titik-titik simpul transportasi yang rawan atau berpotensi terjadi antrian yang lebih panjang dari biasanya selama 24 jam, dan setiap jam kami menaikkan drone. Ini jam berapa nih? Sebentar lagi kita akan naikkan drone di seluruh titik serempak, baik di pelabuhan, di terminal, di jalan, dan semua titik-titik simpul transportasi, sehingga kami betul-betul memantau, dan dari hasil pantauan kita bisa segera mengurai jika perlu diurai, dan teman-teman sekalian bisa secara live, secara real time melihat gitu. Ini juga sekaligus untuk informasi.